caranya. Nah, buka kamera sini ya. Wih, singnya. Yuk. Bentar aja. Merah nih. Kamera. Diki aja ya. Oh nih. Dik. Ingetin sekali lagi semuanya on kamera, bisa juga. Am aja aku kucing. Am. Ya. Mulai ya. Mulai. Malam semuanya. Jadi di Meet kali ini kita akan diskusi mengenai gaya grafitasi. Kita membagi materi kita yang telah kita buat setelah menonton video dan materi-materi yang telah dibagikan dulunya, serta menampilkan map yang telah kita buat. Sebelum itu, perkenalkan nama daerah Badan Gunawan dan absen kedua. Selanjutnya perkenalan dilanjutkan Ayo perkenalkan diri. Aku dulu ya. Ayo. Nama saya Komar Andika, absen 24. lanjut Abdi, Perkenalkan, nama aku Kemang Abdi Prasetyo dari nomor absen 19. lanjut Bidan, Perkenalkan, nama saya Komandan Fabida Pramudia, kelas 1047 nomor absen 20. lanjut Diki, Perkenalkan, nama saya Kade Dikara Pramudia, kelas 1047 nomor absen 16. Woi, Diki baca Diki, woi. Diki, Ngijil aku nih Diki. Udah. Perkenalkan, nama saya Kade Dikara Pramudia, kelas 1047 nomor absen 16. Rizka dulu, Rizka. Yuk, Bagas cepet dah. karena Pisca dan masih off, mungkin Bagas. Bagas perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Katya Bagas Jamat, absen 15. Kita mulai. Diki. Oke, karena perkenalannya udah dan Diki dan Pisca karena sinyalnya mereka jelek, saya sebagai perwakilan memperkenalkan mereka. Ya, sinyal udah. Biska. Tapi karena Pisca sinyalnya jelek, jadi saya sebagai perwakilan akan memperkenalkannya.
Wah, anjingnya siapa tuh? Maaf deh, sinyalnya jelek kali ini. Gak apa-apa. Perkenalkan diri. Yuk, perkenalkan diri. Sinyalnya jelek dia. Maaf, sinyalnya jelek kali. Ini Diki, Bu. Sinyalnya jelek kali. Diki, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Diki Era Pramudia, kelas 10 MIPA 7, nomor absen 16. Kedengeran ya? Diki. Diki. Tapi karena Diki dan Pisca sinyalnya jelek, kita akan lanjutkan aja kepada sharing materi. Dimulai dari absen yang pertama, yaitu Siapa absen pertama? Bagas. absen pertama Bagas. Bagas. Sekarang Mat. Mehmet. Matiin dulu mikrofonnya biar nggak ribet. Ya. Nama saya Katya Bagas Markara Wijaya akan menjelaskan mind mapping yang sudah saya buat. Jadi di sini kata kunci yang saya dapat itu adalah gaya gravitasi. Merupakan gaya tarik menarik yang bekerja pada dua benda bermassa. Selanjutnya, gaya fundamental. Ya, dasar yang mengatur interaksi dan keseluruhan antara partikel dari skala subatomik hingga astronomis. Ketiga, medan gravitasi, yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Keempat, kuat medan gravitasi adalah besar gaya gravitasi setiap satuan massa benda yang mengalami. Oh ya, cuma ini kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Terima kasih Dan sharingnya. kelihatan. Yuk, selanjutnya. Selanjutnya lanjutkan pada Diki. Kedengeran ya? Silakan sharing materinya. Kedengeran? Diki nggak gini dia. Nggak kedengeran katanya. Gimana mau jelasin malah gitu anjir. Hey, Diki, come here. Tes. Diki, sinyalnya jelek. Nggak bisa. Nah, selanjutnya. Siapa selanjutnya nih? Diki, kita lanjutkan aja dulu. Tiara ya dulu ya. Sekarang aku terima kasih kesempatannya. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mind map yang telah saya buat.
Abdi mati yang abdi. Oke. Mind mapku kelihatan nggak di kaliannya? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Jadi poin pertama dari mind map yang telah aku buat yaitu mengenai definisi gaya gravitasi. Gravitasi adalah salah satu gaya fundamental yang ada di alam. Gaya ini memiliki peran penting untuk menjaga keteraturan gerak planet dalam tata surya. Poin yang kedua, menurut Newton, gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik yang bekerja pada dua benda bermassa. Besar gaya gravitasi ditentukan dari besar massa kedua benda dan kuadrat jarak kedua benda itu. Nah, rumus gaya gravitasi menurut Newton yaitu F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi D pangkat 2. Poin yang ketiga, medan gravitasi. Merupakan daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda bermassa M pada suatu titik disebut dengan kuat medan gaya gravitasi. Rumus kuat medan gaya gravitasi yaitu G sama dengan F dibagi M sama dengan G dikali M dibagi R pangkat 2. Poin yang ketiga, maksudnya yang keempat, percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi yaitu kuat medan gaya gravitasi yang dialami suatu benda bermassa M dalam suatu medan gravitasi, sebanding dengan gaya gravitasi persatuan massa benda tersebut. Percepatan gravitasi dapat dituliskan sebagai F sama dengan G dikali M dibagi R pangkat 2. Nah, poin yang terakhir yaitu mengenai fakta gaya gravitasi di bumi. Dengan adanya gravitasi di bumi, kita bisa berjalan dengan mudah di bumi. Bahkan air bisa mengalir di sungai sampai ke laut sesuai dengan alurnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Silakan bisa dilanjutkan. Siapa Priska kau karena Priska. Tiara minta tolong. Iya. Oni chicken. Udah kill. 20. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Ketut Andrea Murtika Fiskarani, nomor absen 18. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin yang saya dapat dari video yang sudah diberikan. Ini sebentar. Ini bisa. Untuk poin yang pertama yaitu ada definisi dari gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah salah satu gaya fundamental yang ada di alam. Gaya gravitasi memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan gerak planet pada sistem tata surya. Yang kedua, ada gaya gravitasi menurut Newton. Menurut Newton, gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik yang bekerja pada benda bermassa. Besar gaya gravitasi ini ditentukan dari besar massa kedua benda tersebut. Selanjutnya ada medan gravitasi. Medan gravitasi adalah daerah yang mengaruhi gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda bermassa M pada suatu titik disebut sebagai kuat medan gravitasi. Jatuh dari pohonnya, maka gaya gravitasi akan memberikan pengaruh pada gerak jatuh apel tersebut yang mengalami percepatan gerak gravitasi pada sistem gerak tata surya, yaitu kecepatan edar planet dan kecepatan
Terima kasih. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya, Siapa sekarang? Aku. Rian. Makasih sebenarnya saya sekarang akan menjelaskan gaya gravitasi. Nungguin ya. Kok ya kali sama? Yang pertama, tes. Krik. Dengar suara ki, dengar suara ki. Krik. Kedengeran. Adi cara ngebang di DJ. Nah, baca. Menurut Newtonnya, gaya gravitasi merupakan gaya tarik menarik yang bekerja pada dua benda bermassa. Yang kedua, fakta gaya gravitasi bumi. Dengan adanya gaya gravitasi, bumi kita bisa. Halo, tes. Ya, kedengeran dengar. Lanjut Enem, lanjut. Lanjut. Ini ngebug sih. Nah, lanjut En, baca ini. Sampai mana dengar tadi? Lanjut. Dengan adanya gravitasi bumi, kita bisa menjalin. Habis Dan- kenang ya. Kan Bang ngomong Aki. Medan gravitasi merupakan daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda bermassa M. Definisi gaya gravitasi. Gravitasi adalah salah satu gaya yang ada di alam. Percepatan gravitasi yang itu kuat medan gravitasi yang dialami suatu benda bermassa M dalam suatu medan gravitasi. Sekian presentasi saya. Udah siapa selanjutnya? Aku. Yara minta tolong ya. oh iya. Selanjutnya, oleh Jar, aku juga minta tolong Jar. iya, kirim aja nanti apa Ya. dokumen. Yes. Yang dokumen 4 tuh. Mohon sabar, hati aku kentang. Dah. Abdi bisa dilanjutkan. Dari mid mapping yang saya buat, menemukan 5 kata kunci. Yang pertama, hilangin tuh tanda X tuh. Definisi gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah suatu benda bermassa yang menarik benda lain menuju pusatnya. Gaya gravitasi bumi menarik semua benda di permukaan bumi ke pusatnya, sehingga semua benda akan jatuh ke bawah dan sebenarnya ke pusat bumi. Yang kedua ada hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding berbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Rumusnya sama dengan F atau gaya sama dengan cos theta dikali massa 1 dikali massa 2 per R kuadrat. R itu adalah jarak. Yang ketiga, percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi adalah suatu percepatan benda akibat gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi tidak
tidak lain merupakan berat benda, yaitu besarnya gaya tarik bumi yang bekerja pada benda. Maka perbandingan G aksen pada R dan G pada permukaan bumi ditentukan dengan rumus seperti berikut. Yang keempat, pengaruh gaya gravitasi. Ada 3 jenis gravitasi yang umum diketahui, yaitu gravitasi matahari, bulan, dan bumi. Gravitasi matahari adalah gaya gravitasi matahari sebesar 274 meter per sekon kuadrat dengan gaya sebesar planet-planet di sekitar matahari berputar pada porosnya atau berotasi. Yang kedua, gravitasi bumi. Gravitasi bumi berfungsi untuk menarik atmosfer serta menahannya sehingga makhluk hidup bisa bernapas dengan baik. Dengan gravitasi bumi bisa berputar pada porosnya serta menarik bulan agar tetap berada di orbitnya. Yang ketiga, gravitasi bulan. Gravitasi bulan tidak sebesar matahari namun tetap memiliki fungsi yang penting. Gravitasi bulan menyebabkan pasang dan surut air laut. Yang kelima, gravitasi sebagai geometri ruang. Deskripsi geografi Newton digunakan untuk mendeteksi keberadaan Neptunus pertengahan 1800-an. Namun, hukum Newton tersebut dianggap tidak sempurna pada 1800. Astronom memperhatikan bahwa elips yang memiliki orbit Merkurius bergerak lebih cepat di sekitar matahari daripada yang diprediksi Newton. Sekian dari presentasi saya mohon terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih atas sharingnya dari Abdi. Bisa dilanjutkan? Aku ya. Iya, Bidar. Ya. Udah ya. Tunggu sebentar. Bisa ya? Kalau itu tak baca aja dah. Bisa. Maaf menunggu lama. Apa enggak? Oh ya. Nanti mic sini. Benar. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Komang Anda Fabida Pramudia, nomor absen 20. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil bit mapping tentang gaya gravitasi. Yang pertama, pengertian gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang bekerja pada dua benda bermassa. Besar gaya gravitasi ini ditentukan dari besar massa kedua benda dan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Berikut merupakan rumus gaya gravitasi. F sama dengan G kali M1 kali M2 per D2. Yang kedua, medan gravitasi. Medan gravitasi yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kuat medan gravitasi yang dialami sebuah benda yang bermassa M di suatu medan gravitasi sebanding dengan gaya gravitasi per satuan massa tersebut. Kuat medan ini dikenal dengan istilah percepatan gravitasi. Yang ketiga, pengaruh gravitasi pada sistem gerak kereta surya.
Pada gerak sistem planet di tata surya, gaya gravitasi berperan penting dalam menjaga gerak rotasi planet terhadap matahari atau gerak rotasi satelit pada masing-masing planet. Udah. Baik, terima kasih sharingnya oleh Bidar. Sudah semuanya? Diki masih belum. Diki nggak bisa kedengeran katanya. Nggak bisa ya? Nggak bisa bahasa Inggris katanya. Kan isi ngirim sendiri-sendiri ya mappingnya. Iya. Diki, apa perlu aku bacain? Lewatin aja dah, nggak apa-apa. Kesimpulan sekarang ya. Iya, habis ini kesimpulan. Akan ada tanya jawab. Pertanyaannya simple aja. Ya. Apa pertanyaannya ya? Udah aku bagi di grup. Jawab sekarang. Ya. Yang nanya satu orang. Mungkin kalau kalian ada yang tahu bisa jawab. Mungkin pertanyaannya beda bisa jawab. Atau mungkin kalian nggak tahu tinggal jawab nggak tahu gitu. Aku nggak tahu. Nyerah lah. Kemudian baca nggak soal yang Diki, karena sinyalnya jelek atau gimana, maaf nyinggung. Aku ngewakilin. Bukan. Mohon tunggu sebentar. Sinyalnya jelek.
Oke, di sini aku Yara akan membacakan mind map dari Iki karena sinyalnya jelek dan suaranya mungkin tidak kedengeran. Aku sebagai perwakilan akan sharing poin-poin apa saja yang Iki dapat. Ya maaf, lama nunggu semuanya karena HP aku macet. Ya nggak apa-apa. Di sini poin pertama yang didapat yaitu mengenai definisi gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa atau bobot di semesta. Semakin besar massa yang dimiliki oleh suatu benda, maka semakin besar gaya gravitasi yang dihasilkan. Poin yang kedua yaitu gravitasi menurut Newton. Newton berhasil menemukan jawaban mengapa benda yang dilemparkan ke udara akan jatuh kembali ke tanah. Setiap massa menarik massa yang lain dengan gaya segaris yang menghubungkan kedua inti massa. Gaya tarik yang terjadi saya lanjutkan. Gaya tarik yang terjadi besarnya berbanding lurus dengan perkalian dari kedua massa, namun berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua titik massa tersebut. Dari penjelasan tersebut, rumus hukum gravitasi Newton bisa ditulis G M1 dikali M2 dibagi R pangkat 2. Poin yang ketiga, medan gravitasi adalah medan yang menyebabkan suatu benda bermassa mengalami gaya gravitasi. Medan ini dibangkitkan oleh suatu benda bermassa, didefinisikan secara rumus matematis secara besar gaya tarik dibagi massa benda. Poin yang keempat, pengaruh dari gaya gravitasi matahari dengan planet yaitu mengakibatkan planet berputar mengelilingi matahari atau disebut juga revolusi. Pengaruh bumi terhadap gravitasi membuat bumi berputar mengelilingi porosnya atau disebut juga rotasi. Nah, poin yang terakhir, percepatan gravitasi adalah percepatan suatu benda akibat gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi tidak lain merupakan berat benda, yaitu besarnya gaya tarik bumi yang bekerja benda. Sekian dari poin-poin yang tadi dapat oleh Diki. Nah, karena semuanya
semuanya sudah membagi materi serta mind map dan poin-poin yang telah kalian dapat. Apa ada beberapa hal yang tidak kalian mengerti? Nggak ada. Tidak ada. Baik. Nah, di sini aku mau nanya. Kenapa sih kalau kita menjatuhkan sesuatu atau benda itu jatuhnya selalu ke bawah? Ada yang bisa jawab nggak? Aku ya, aku. Aku. Ya, silakan gantian. Karena Kalau am, karena adanya gaya gravitasi. Karena adanya gaya gravitasi. Bisa. Bener nggak? Yang lainnya ada? aku karena adanya gaya gravitasi bumi yang menarik semua benda di permukaan bumi ke pusatnya, sehingga semua benda akan jatuh ke bawah atau sebenarnya ke pusat bumi. Patuh deh ya jawaban Akif ah. Lah tadi. Kasih partisipasinya. Ini lebih panjang jawabannya. Ya, makasih Tadi partisipasinya semua. Tinggal namain aja tadi, tinggal nambahin aja. Aduh, Masya Allah. Karena sharing kita udah selesai, diskusi kita udah segitu aja. Dan untuk kalian yang sinyalnya jelek atau mungkin aku tadi ada putus, maaf. Aku katakan diskusi kita udah selesai. Terima kasih kalian banyak. Saya perwakilan dari kelompok 3 kelas 10 MIPA 7 mengucapkan terima kasih. Om Santi.